Di era digital saat ini, berbagai layanan keuangan sangat mudah untuk diakses, mulai dari paylater hingga pinjaman online. Namun, apakah semua kemudahan itu termasuk di dalam prinsip di dalam suatu muamalah? Wah, ada tas bagus nih. Ada diskon lagi. Tapi uang bulanan aku udah habis. Wih, ada fitur pay later. Bisa beli sekarang, bayar nanti. Praktis juga ya. Lagi lihat apa sih? Ini loh, aku mau beli tas. Tapi ini pakai pay later. Udah paham belum cara pembayarannya gimana? Belum sih, tapi nggak apa-apa lah aku beli dulu. Nah, ini yang jadi masalah. Banyak orang tergoda sama kemudahan, tapi nggak tahu sistem pembayarannya gimana, cara angkat dari konsekuensinya. Memangnya kenapa? Kan cuma bayar nanti aja. Nah, dalam Islam, transaksi itu harus jelas angkatnya. Kita harus tahu berapa yang harus kita bayar dan apakah ada tambahan biaya yang menggunakan kita. Kalau misalkan ada bunganya di dalam Nah, kalau ada biaya tambahan yang muncul ketika ada penundaan pembayaran dan bersifat bunga, kita biasanya mengalaminya itu berbeda. berarti kita tuh harus benar-benar paham gimana sistem paylater itu digunakan. Betul, kita jangan menganggap yang mudahnya aja. Riba merupakan keuntungan atau biaya tambahan di dalam transaksi utang piutang yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa kok bertanya kayak tadi? Ya, aku tuh sedang mempunyai masalah. Masalah apa? Dulu aku membutuhkan uang di pinjaman online. Nah, terus untuk kebutuhan yang mendesak gitu. Terus awalnya aku pinjamnya 1 juta. Terus karena ada keterlambatan membayarnya, jadi tagihan itu terus meningkat. Nah, itulah resiko jika kita tidak memperhitungkan kemampuan membayar. Aku kira pinjaman online itu benar aman dan mudah. Dalam Islam, hutang adalah amanah yang harus dibayar. Oh, jadi kita harus berhati-hati ya dalam pinjaman online. Oke, baiklah. Terima kasih teman. Tidak semua pinjaman online itu bermasalah. Namun, pengguna juga harus memahami syarat, biaya, dan juga resiko yang sudah dijelaskan di dalam pinjaman tersebut. Jadi, apakah pay later dan pinjaman online itu selalu haram? Tidak bisa disimpulkan begitu. Kita harus melihat angkat dan mekanismenya. Maksudnya, Jika transaksi itu dilakukan dengan jelas dan tidak mengandung unsur penipuan, tidak mengandung unsur riba, dan tidak merugikan pihak lain, maka sistemnya bisa berubah. Oh, begitu ya. Jika kita melayani penggunaan keuangan layanan jasa digital tersebut. Betul. Selain itu, kita jangan berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. ya sih, kadang kita memang membeli sesuatu itu bukan karena kebutuhan kita, tetapi karena tergoda aja. Itulah pentingnya kita mengendalikan diri dan juga mengatur keuangan. Kemajuan teknologi saat ini memberikan kita banyak kemudahan. Namun, sebagai seorang muslim, kita harus tetap berpegang teguh kepada prinsip hikmah. Jangan mudah tergiur dalam jasa keuangan pinjaman online sekarang apabila kita tidak memahami cara atau tata cara dalam resiko yang kita dapat kita ketahui. Bahkan pay
diputar secara bijak dan sesuai kemampuan kita. Pastikan setiap transaksi dilakukan yang adil, jujur, dan terhindar dari riba. Bijak bertransaksi, cerdas mengelola keuangan, dan tetap sesuai